Asumsi dan praduga kerap muncul sehingga kita sering memaknai sesuatu secara sempit saat merespon suatu hal. Misalnya, saat narasi mempublikasi artikel yang berjudul "Menelusuri jejak jet pribadi Capres-Cawapres". Hasil riset narasi mencatat jejak karbon dari perjalanan pesawat jet Paslon 02 Prabowo Gibran selama kampanye merupakan paling besar ketimbang paslon lainnya. Hal ini membuat sebagian orang menuduh media tersebut, bahkan beberapa menyebut Najwa Shihab selaku pendiri narasi sebagai pendukung paslon 01 atau 03. Padahal dalam pemberitaan, narasi membongkar rekam jejak karbon dari semua paslon. Hal itu disajikan untuk kepentingan publik, sehingga asumsi keberpihakan pada paslon tertentu jelas keliru. Dalam banyak momen lainnya akan muncul anggapan jika kita mengkritik misalnya Prabowo Gibran sama dengan pembenci Jokowi, atau dituding pembela Ganjar Mahfud atau Anies Imin. Sikap sesat dalam berlogika ini membuat publik atau pengguna internet terkurung dalam pemikiran di mana mereka hanya memiliki dua pilihan terhadap suatu isu, seolah hanya ada pilihan A dan B saja atau hitam dan putih saja. Bila tak memilih hitam, maka seseorang akan dianggap memilih putih. Padahal kenyataannya ada banyak pilihan dalam merespon atau menyikapi sesuatu. Pemaknaan pesan yang begitu sempit ini merupakan teknik manipulasi logika yang disebut sebagai dikotomi sesat. Hal ini cukup efektif membuat kita untuk memilih diam dan tak berkomentar daripada menjadi korban dikotomi sesat. Kejadian dikotomi sesat juga pernah dialami postingan milik akun gizipedia.id saat mengulas program makan siang gratis yang diusung Prabowo Gibran. Lagi-lagi, postingan berupa kajian dari ahli gizi itu diasumsikan sebagai serangan pada Prabowo Gibran. Akun itu juga dituding pendukung paslon 01 dan 03. Mengkritik suatu ide atau suatu isu tidak bisa dimaknai secara langsung sebagai sikap memusuhi orang yang mencetuskan ide tersebut, apalagi bila kritik disampaikan secara objektif. Perlu kita ingat, ada banyak pilihan dalam hidup, bukan dua pilihan saja seperti hitam dan putih. Sama halnya dalam bermedia sosial, kita boleh bersikap kritis pada suatu permasalahan dengan tetap menikmati hidup dan menjalani hobi. Contohnya, kita bisa mengecam serangan Israel pada Palestina dengan kampanye gerakan boikot, tapi di saat bersamaan tetap membagikan kegiatan yang menyenangkan atau konten yang disukai seperti hewan peliharaan, anime, K-pop, dan kegiatan lainnya. Kedua hal itu bisa dilakukan secara bersamaan tanpa mengurangi rasa empati pada korban di Palestina. Mendukung Palestina bukan berarti kita larut dalam duka. Begitu pula sebaliknya, menjalani hidup dengan senang bukan berarti kita tidak dapat menunjukkan empati pada korban di Palestina. Dunia tidak hanya memiliki dua warna, hitam dan putih saja. Maka jangan terjebak untuk memaknai sesuatu dengan sangat sempit yang kita sebut sebagai dikotomi sesat. Sekali lagi, jangan mudah berasumsi dengan logika sesat. Mari tetap objektif seperti tagline Kompas.com, jernih melihat dunia.